1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga suasana ibadah hari Minggu kemarin masih terasa memberikan kesegaran dan mengajak hati kita untuk tetap bersyukur dan bersukacita atas tangan pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kita waktu demi waktu. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak kecil sebagai orang Kristen kita mengenal istilah berhala. Ya, manakala kita berada di kelas sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang kita cintai dan yang kita hormati bercerita tentang kehidupan bangsa Israel, di samping, di sekitar kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, kata berhala ini biasanya muncul. Hari ini kita juga mengingat, membaca, bahkan kita merenungkan kehidupan bangsa Israel di tengah-tengah kepungan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, dan bagaimana hidup mereka justru terpengaruhi oleh kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, bangsa Israel seharusnya berada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain untuk memberitakan Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi kenyataannya justru mereka terpengaruh oleh pola hidup dan pola pikir bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Iman mereka tidak menjadi kukuh, tidak menjadi teguh, tetapi justru sedikit demi sedikit terkikis oleh ilah-ilah yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itulah Samuel berseru kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Ingat, kata bertobat berarti mengarahkan hati kepada Tuhan, berbalik 180 derajat dari yang dulunya mengarahkan hati kepada ilah-ilah yang lain,
sekarang mengarahkan hati kepada Tuhan. Panggilan untuk bertobat inilah yang diserukan oleh Samuel kepada umat Allah bangsa Israel. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertobat tidak mudah. Bertobat membutuhkan proses seumur hidup. Bertobat membutuhkan perjuangan, bukan sehari dua hari, tetapi setiap saat, setiap waktu. Mengarahkan hati kepada Tuhan tidak mudah. Sebab apa? Ada begitu banyak faktor yang mencoba menarik kita untuk tidak lagi mengarahkan hati kepada Tuhan. Ada godaan-godaan dari dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Ada pula godaan-godaan dari luar diri kita. Dari dalam diri, ibu bapak saudara bisa cek, bisa periksa, bisa menilik diri sendiri. Jangan-jangan ada kedagingan, jangan-jangan ada rasa ingin dihormati, jangan-jangan ada perasaan ingin berkuasa, jangan-jangan ada keinginan untuk memiliki, jangan-jangan ada perasaan mudah tersinggung yang menguasai hati dan kehidupan ibu, bapak, saudara. Hati-hati. Tetapi dari luar mungkin ada juga kuasa-kuasa yang mencoba memikat hati ibu, bapak, saudara, baik secara sadar ataupun tidak sadar, menjauh dari Tuhan. Contohnya, uang. Tidak bisa dipungkiri bahwa uang memang kita butuhkan, kita perlukan. Kita membutuhkan uang untuk bertransaksi, kita memerlukan uang untuk melanjutkan kehidupan kita. Oleh karena itu, ada istilah kita bekerja mencari nafkah. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, bukankah hidup kita bukan untuk uang? Hidup kita tidak kita persembahkan untuk uang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, berhati-hatilah, jangan hatimu, hidupmu dikuasai oleh mamon, yaitu uang. Manusia tidak dapat melayani dua tuan. Ibu bapak saudara yang terkasih, mari pagi hari ini kita mengambil ketetapan hati. Mari pada pagi hari ini kita mengambil komitmen di hadapan Allah. Tuhan, biarlah aku tetap menjadi hamba-Mu. Tuhan, biarlah aku tetap memiliki hati yang rindu untuk mengenal isi hati Tuhan. Tuhan, biarlah segala pikiran, perkataan, dan perbuatan yang aku lakukan semata-mata mengikut dan bertaat kepada rencana Tuhan. Jangan ada kuasa lain yang menguasai kehidupan kita, sebab tidak ada satupun pihak yang berhak menguasai hidup kita selain Tuhan sendiri. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, juga mencegah kami untuk jatuh di dalam
penyembahan ilah zaman ini, entahkah itu diri kami sendiri, entahkah itu kuasa-kuasa yang ada di sekitar kami, bahkan jikalau itu adalah kuasa mamon, kuasa uang. Kami rindu biarlah kuasa kasih Allah sendiri sajalah yang senantiasa melingkupi hati kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang memperkenan hati Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini sungguh boleh menjadi pelita bagi kaki kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Biarlah kuasa kasih Allah sajalah yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita semua pada hari ini untuk hidup sebagai saksi Kristus. Amin.